Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bapak Andreas Saluranti. Izinkan saya mau bercerita tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu bercerita tentang riwayat ketunanetraan saya. Sebab yang seringkali ditanyakan orang ketika saya berjumpa dengan banyak orang yang ditanyakan kenapa kok bisa tunanetra. Saya berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan saya bukan tunanetra sejak lahir atau masih kecil. Tetapi saya tunanetra ketika sudah berusia 12 tahun, sudah di SMP. Dan penyebab ketunanetraan saya karena salah obat, pernah sakit mata. Kemudian saya mendengar orang kalau sakit mata digosok sama minyak tanah. Akhirnya tanpa berpikir saya mengambil minyak tanah, kemudian saya oleskan di mata dan waktu itu sangat pedas, air mata banyak keluar. Dan mulai dari situ penglihatan sudah mulai berangsur-angsur menurun. Tapi tidak langsung memang secara total, tapi bertahap. Setelah itu kami pergi ke Makassar diantar orang tua dan memang waktu itu agak terlambat. Diperiksa dokter, akhirnya dokter berkata ini tidak bisa lagi disembuhkan karena alasannya terlambat. Secara manusia di situ saya kecewa, saya menangis, saya stres. Saya bertanya waktu itu, kenapa kok pas saya? Kenapa bukan orang lain? Karena secara manusia berat bisa menerima keadaan seperti itu. Siapa sih yang rela menerima kenyataan seperti ini? Kemudian ada satu suara yang berbicara di dalam hati saya berkata, Andreas, percuma kamu menangisi meratapi nasibmu seperti itu. Kemudian saya tersentak, saya diam. Akhirnya saya bilang, ya oke, mau dia apa lagi? Apa boleh buat kalau memang kenyataannya seperti ini? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Setelah itu saya mau mengambil keputusan untuk kembali ke Toraja. Tapi ada orang yang datang ke saya, Andreas, tidak usah pulang ke Toraja, sekolah di SLB saja. Tapi saya bilang, apakah masih bisa tunanetra bisa sekolah? Dia bilang bisa. Kemudian saya diantar ke YAPTI, namanya Yayasan Pendidikan Tunanetra Indonesia, yang berada di ujung Pandang Baru. Saat ini pun juga masih ada. Kemudian saya diterima, saya masuk dan bergabung dengan tunanetra lainnya. Ternyata banyak sekali. Karena waktu itu sebelum masuk saya merasa sendiri. Akhirnya kan berat, stres. Tapi setelah saya berjumpa dengan banyak tunanetra, saya sangat senang karena saya merasa menemukan komunitas saya. Kemudian saya senang lagi karena ternyata tunanetra bisa sekolah. Begitu. Itu riwayat ketunanetraan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sekarang saya mau bercerita tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sebenarnya mulai dari Makassar Tuhan sudah mulai memanggil. Ya, saya tandai dengan saya ditawari orang sekolah Alkitab. Tapi waktu itu saya masih menolak karena saya berpikir bagaimana tunanetra mau melayani kesana kemari, tidak bisa kan. Akhirnya saya memilih pergi sekolah massas panti pijat di Malang, Jawa Timur. Setelah sekolah 2 tahun lulus, kemudian saya praktik di Surabaya. Di Surabaya pun ditawari orang lagi sekolah Alkitab.
Tapi saya tetap menolak dengan alasan yang sama. Setelah itu saya pergi ke Malang, balik ke Malang. Kemudian saya bekerja di salah satu panti pijat di kota Malang. Pada suatu ketika saya berdoa bersama teman-teman saya pada suatu waktu malam hari, malam minggu waktu itu. Kemudian kami sharing. Kita bekerja, ada uang, nanti menikah, ada anak tua, mati. Apa sih gunanya hidup kita ini? Apa artinya hidup ini? Itu yang kami renungkan saat itu. Kemudian besok pagi kami ke gereja. Waktu itu gereja pemuda, dan yang khotbah waktu itu juga masih muda, masih anak sekolah Alkitab. Tapi dia altar call. Dia berkata, barang siapa yang merasa hidupnya tidak berguna, barang siapa yang hidupnya merasa tidak berarti, angkat tangan. Ya karena tadi malam saya merasa seperti itu, saya angkat tangan. Kemudian dia berkata, siapa yang mengangkat tangan silakan maju ke depan. Saya maju ke depan karena saya yang angkat tangan. Kemudian saya memperhatikan di sekitar saya, ternyata yang maju itu saya sendiri. Setelah itu hati saya tergetar, kemudian saya tersungkur menangis. Air mata membasahi lantai. Entah kenapa kok saya bisa menangis. Saya ditanya orang, saya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena saya tidak bisa berkata-kata. Tapi perasaan saya saat itu, saya sedang dipulihkan oleh Tuhan. Saya sedang dijamah oleh Tuhan dan saya sedang diampuni atas segala dosa-dosa saya. Setelah itu kami kembali ke panti pijat dan besok pagi saya mengadakan doa pribadi. Saya baca Alkitab dan yang saya baca itu dari Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Yang intinya di situ, tunduklah kepada Allah supaya iblis lari daripadamu. Itu ayat 7. Kemudian saya dilawat oleh Tuhan. Saya dijamah oleh Tuhan. Dan mulai dari situ saya menerima yang namanya baptisan Roh Kudus dan karunia berbahasa roh. Saya masih ingat tanggalnya, tanggal 11 Februari 1998. Nah, waktu itu saya sendirian orang Kristen di panti pijat. Di situ kami yang ada waktu itu sekitar 8 orang. Kemudian teman-teman saya yang di panti pijat itu dikirain saya kerasukan. Kemudian dia datang menyalamin saya. Tapi saya bilang saya tidak apa-apa karena mereka mau bawa ke dokter. Saya bilang saya sedang dilawat Tuhan, saya sedang dijamah Tuhan. Malah saya menantang, kamu percaya enggak sama Yesus? Bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tapi dibilang iya, kami percaya. Mulai dari situlah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mulai timbul rasa kerinduan untuk melayani Tuhan. Kemudian saya mengambil keputusan, saya berhenti dari bekerja sebagai tukang pijat di panti itu. Karena saya pikir, saya bilang saya tidak bisa melayani Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Saya keluar di situ, kemudian saya pergi ke tempat ibu rohani saya. Di sana kami dilawat Tuhan, saya banyak mengikuti ibadah-ibadah dan saya sedang dipulihkan Tuhan, saya dilawat Tuhan. Kemudian saya cari sekolah Alkitab dan kita menemukan di Lawang LBTC, Lawang Training Bible Center. Saya masuk program PLK, yaitu persiapan hamba Kristus. Saya sekolah selama 1 bulan. Setelah itu saya di sana belajar dan setiap minggu ada doa puasa. Kemudian kami berpuasa, pada satu saat itu hari Kamis waktu itu, jam 3 sore kami mengadakan persekutuan bersama. Kemudian kami dilawat Tuhan, dan mestinya ada teman saya yang mau meneguhkan saya. Dia bilang mestinya saya yang meneguhkan kamu Andreas, tapi saya masih tahan.
Akhirnya saya yang meneguhkan saya sendiri. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya masuk di LBTC itu saya masih coba-coba. Saya mau minta tanda dari Tuhan. Apakah Tuhan betul-betul memanggil saya atau tidak? Atau apakah karena hanya keinginan manusiawi saya? Lah di situ Tuhan meneguhkan saya. Tuhan bilang, Andreas, saya mau memakai engkau sesuai dengan apa yang kau bisa. Wah, di situ saya tersentak, saudara-saudara. Saya kaget karena saya mendapat dengan kata-kata hikmat kayak begitu. Jadi saya tidak bisa menolak lagi, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau alasan saya tidak mau karena saya pikir bagaimana tunanetra bisa memberitakan Injil ke sana ke sini. Tapi Tuhan bilang, Andreas, saya mau memakai engkau sesuai dengan apa yang kau bisa. Jadi saya tidak bisa menolak lagi, saudara-saudara. Akhirnya ya udah, saya mengambil keputusan bahwa hari ini saya mau melayani Tuhan. Setelah itu lulus, kemudian saya bilang juga saya tidak bisa mau melayani Tuhan tanpa sekolah teologi. Kemudian kami cari sekolah kitab, dan saat itu di Jakarta di Seminari Bethel ada program penginjilan setahun. Akhirnya saya telepon ke sana, tapi waktu itu tidak langsung diterima karena katanya kami belum punya pengalaman menerima orang yang seperti Anda yang nggak bisa melihat. Akhirnya kita kembali, kita berdoa, kemudian kami telepon lagi sedikit ngotot, apakah bisa diterima ya Pak? Dia bilang, Andreas, kami bisa terima tapi harus ada pendamping. Saya bilang oke, kami cari pendamping. Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, secara dahsyat Tuhan kirimkan seorang pemuda yang mau sekolah di Tiranus Bandung tapi ditolak atau sudah tertutup waktu itu. Kemudian saya bilang sama anak pemuda ini, apa kamu mau menemani saya di Jakarta? Karena saya sedang butuh pendamping. Kamu juga bisa sekolah kitab. Dia bilang ya oke, saya mau. Kemudian saya telepon ke sana, bapak itu, Pak, saya sudah dapat teman. Tapi dia bilang, oke, kami bisa terima, tapi maaf Andreas, kamu tidak bisa tinggal di asrama karena asrama penuh. Kalau mau kos di luar. Tapi saya bilang, saya tinggal di mana saja Pak, yang penting bisa sekolah kitab. Kemudian kami ke sana dan kami diinterview. Tidak disuruh tinggal di luar, tapi malah disuruh tinggal di asrama. Jadi betul-betul kami diuji. Setelah itu kami belajar beberapa minggu, beberapa bulan. Orang yang menolak saya itu datang ke kamar saya. Berkata, Andrea, ternyata tidak seperti yang kami bayangkan, yang kami lihat fakta kenyataan ini. Ternyata bisa sekolah ya. Saya bilang ya, puji Tuhan, tunanetra itu kalau dikasih kesempatan bisa Pak. Setelah itu sudah mau selesai dan ujian terakhir. Nah ini puji Tuhan, ini bukan sebuah kesombongan, tapi harus saya cerita karena saya merasa bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai saya. Dan Tuhan itu mau memakai saya. Akhirnya dari 42 orang itu saya sendirian di Pabel Tunanetra, tapi puji Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya diberi peringkat urutan yang kedua. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Sesuatu yang Tuhan mengerjakan dengan dahsyat dalam kehidupan saya. Karena saya diberi kesempatan untuk bisa sekolah kitab, diberi kesempatan untuk melayani Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, jangan seperti saya masih menolak dengan berbagai dalil alasan. Karena ternyata kalau Tuhan yang sudah mulai memanggil dari awal, pasti akan dipanggil terus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu mendengar kesaksian ini.
bahwa jangan menolak panggilan Tuhan dan jangan memadamkan roh yang sudah menjamah, yang sudah mengurapi kita. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.